membebaskan Yerusalem, maka sungguh tidak betul kalau Yesus ini bisa memulihkan Yerusalem. Faktanya Yerusalem tetap dijajah Roma. Faktanya orang Israel tetap menolak Yesus. Jadi nggak ada yang bisa dirubah oleh Yesus. Kehidupan orang Israel tetap seperti itu. Hanya 12 orang saja kan. Kalau Bapak terus berkata begitu, itu tidak akan bisa mengubah cara berpikir saya gitu. Gini loh Pak. Justru karena saya ini ngerti Bible, yang ngerti pemahaman Yahudi Mesias itu seperti apa, sehingga apa yang diterangkan Kristen dengan apa yang dipahami Yahudi mengenai Mesias itu bertolak belakang. Saya berpikir gini Pak. Saya cuma ingin kasih tahu satu hal gitu. Memang cara berpikir orang Yahudi itu, kenapa mereka menolak? Karena satu, mereka sangat menginginkan seorang pembebas yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan. Seperti satu, raja yang terdahulu yang sudah membawa mereka pada puncak kejayaannya, yaitu Raja Daud dan Salomo. Itu yang mereka inginkan. Namun kalau kita lihat dalam sejarah nubuatan daripada kitab Nabi, itu bukan hanya berbicara tentang pembebasan bangsa Israel keluar daripada penjajahan yang kita pikir dalam bentuk kerajaan atau pemerintahan. Tuhan itu hanya ingin membebaskan manusia dari kutuk dosa gitu. Kenapa gitu? Karena dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Maliaki, Tuhan itu sudah memberikan satu jalan gitu. Sudah dikasih tahu, kalau kamu ingin mengenal pribadi Allah, maka kamu harus patuhi 10 hukum Taurat. Pertanyaannya, adakah manusia yang sanggup hidup kudus tanpa cacat celah seperti yang Tuhan inginkan? Tidak ada. Untuk itulah di kitab Kejadian sampai dengan kitab Maliaki itu menubuatkan seorang juru selamat yang mampu membebaskan manusia itu dari kutuk dosa. Itu yang pertama. Kenapa saya bilang? Di mana itu membebaskan seluruh manusia? Di kitab mana itu? Membebaskan seluruh manusia itu di kitab mana? Bentar ya Pak ya. Ya, cek coba dicarikan di kitab mana Yesus akan membebaskan seluruh manusia di dalam kitab Perjanjian Lama. Boleh dilihat coba. Bentar. Saya lihat dulu. Katanya tentang nubuatan yang akan terjadi tentang Kristus. Itu ada nubuatannya, kalau nggak salah saya yang sudah saya pelajari itu kitab Yesaya ya Pak ya. Yesaya 95. Yesaya berapa? Yesaya 7, Yesaya 9? 95 aja, 95. Bentar. Terserah dia milih mana. Sabar Pak, sabar. Yesaya 7, 14, Yesaya 9 ayat 5, Yesaya 53, yang mana? Mungkin perlu saya bantu ayatnya Pak David. Ya, ada More bantu Bang, bantu More. Bantu ayatnya. Bang ini nggak bisa share screen. Biar More, biar mau nunjukkan Yesaya mana dia? Nggak bisa share screen ya Bang. Bisa. Lanjut bisa. Bisa. Oh bisa. Oh iya. Screen. Tutup dulu app. Ya. Bentar More. Biar Bang David jangan dibantu, biarin saja. Iya nggak apa-apa. Tadi di kitab berapa Kejadian ya? Kitab Yesaya, katanya kitab Yesaya mana? Oh Yesaya, sebentar. Saya nubuatan Yesus. Ya, Yesaya 7, Yesaya 9, Yesaya 53, 63, yang mana? Yesaya 9 ayat 6. Ya, terserahlah. Biar kita buka satu-satu ya Pak ya. Iya. Bentar. Saya mau buka dulu. Yang mana Pak? Pak David. Ini mantap nih. Yang mana Pak? Bisa mungkin Bapak lihat ini share screen saya. Yang mana Pak? Nubuatan Yesus yang mana Pak? Belum ngerti kali dia bahasa asli. Enggak, yang ini aja ini. Yang mana Pak? Yang mana Pak? Ini Yesaya ini Pak. Kita Muslim di sini itu kitab banyak yang bisa bahasa Ibrani, Aramaik, Yunani. Ya, ini kitabnya Yahudi nih Pak. Mau minta bahasa apa Bro? Bahasa Arab oke juga. Tenang saja Pak. Itu udah pas. Pakai itu aja lah. Kalau nggak ngerti pakai bahasa planet Namek gitu aja. Enggak, yang mana Bapak mau bahas Yesaya yang mana? Saya Pak Polo. Pak David juga ini baru belajar. Silakan Anda pilih, langsung kita kasih jawaban. Buka aja di Yesaya 40 itu kayaknya udah apalah itu berita tentang kelepasan. Itu Yesaya 40 Pak. Ya.
Sebentar, Pak. sampai dengan 11. Itu tentang bagaimana nanti nubuatan akan Kristus Yesus itu sendiri dalam kitab. Yesaya 40 ayat berapa? Ayat 1 sampai dengan 11, Pak. Ayat 1 sampai 11. Oke. Kayaknya itu udah cukup menurut saya. Ini kan bentar. Pertanyaan saya tadi, di ayat mana dinubuatkan Yesus akan membebaskan seluruh manusia? Anda menunjukkan Yesaya 40 ayat 1 ya. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hatimu Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahan telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosa. Ini untuk Yerusalem, Bang. Yang untuk seluruh manusia mana, Bang? Ini Pak, yang mana Pak ayatnya nih Pak? Udah saya tunjukin nih Pak. Ya. Ini untuk Yerusalem, bukan untuk seluruh manusia loh. Yang pertanyaan saya, ayat mana Yesus dinubuatkan untuk seluruh manusia? Padahal Yesus sendiri berpesan kepada 12 muridnya, janganlah kamu masuk ke kota orang asing atau ke kota orang Samaria. Karena aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 ayat 5-6. Berarti mana? Yesus sendiri nggak pernah mengatakan bahwa dirinya diutus untuk seluruh manusia, nggak ada. Dan nubuatan yang Anda tunjukkan ini untuk Yerusalem. Ini tentang memang di ayat 40 ini, Yesaya ini, itu tentang nubuatan Yesus bagaimana dia menyelamatkan gitu ya Pak ya. Kalau kita baca di ayat 9 itu, hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung, hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Katakanlah kepada kota Yehuda, baru dia sampai dengan 11, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat ya, mereka menjadi upah jerih payahnya bersama-sama dengan dia, dan mereka yang diperoleh berjalan di hadapannya seperti seorang gembala. Ia menggembalakan kawan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Nah, coba di ayat 9 dibaca. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, bawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatannya dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya dan bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangku, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ini nggak ada hubungannya untuk seluruh manusia nih. Katakan kepada Yehuda. Berarti ini masih kaitannya dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Israel. Nggak cocok kalau itu untuk seluruh manusia, nggak cocok, Pak. Ada lagi, Pak? ya bentar saya carikan dulu yang lebih relevan ya Pak ya. Ya. Yang biasa sih sering dipakai itu Yesaya 96 atau 95. Iya, biasanya Yesaya 96 atau 5 biasanya. Itu yang sering dipakai bro secara umum. Tapi telah lahir juga di sana. Gimana tuh? Yesaya 95 enggak ada. Iya itu. 96. Yang bisa jadi Mesias itu dari keturunan Daud. Ya. Yesus ya, bukan keturunan Daud. Siapa yang bilang? Itu coba dilihat di kitab Matius itu sudah jelas Pak, itu keturunan Daud. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus keturunan Daud berdasarkan silsilah itu, berarti Anda mengakui Yesus keturunan Daud secara biologis. Sementara Yesus katanya tidak punya bapak. Dia terlahir ajaib. Kenapa dibilang kayak gitu? Satu, itu kan dari silsilah Maria. Bukan daripada Yusuf. Silsilah Maria More. Di dalam Lukas More. Oke. Nah, saya mau itu silsilah Yesus Kristus. Pak David bisa dengar saya? Yo. Ya, saya mau tanya sama Pak David nih ya. Satu aja. Satu ya. Satu aja. Kalau Maria itu dari suku apa Pak? Dari 12 suku Israel dia masuk ke suku mana Pak? Sok nggak apa-apa dicari dulu Pak, Saya sabar kok nungguin. Dari suku mana ayo? Ya. Suku Namet.
Terlalu Dari planet Namek. Itu nggak ada. Tenang Bang Jul. Tenang dulu. Ya, Maria Suku apa, Maria itu Bang? Maria itu dari suku apa? Dari 12 suku Israel. Saya mau tanya. Silakan Pak David. Enggak tahu Pak. Kalau enggak tahu saya kasih tahu Pak. Iya, dia dikasih tahu kalau nggak tahu. Nah, Begini, mungkin gini. Mas David ini baru belajar loh ya. Jadi Nggak, diajarin aja, dikasih tahu aja. Iya, gini Tenang Pak Bang. David. Kita di sini menguasai Bible kok, tenang. Nih Bang David ya. Saya di sini pakai literasi loh. Ya. Ini ada 12 suku Israel ya. Yang pertama namanya Ruben, lalu Simeon, Lewi, Yehuda, Yisakar, Zebulon, Dina, terus ada Gad, Aser, dan Naftali, Yusuf, Benyamin. Nah, kalau si itu Maria itu dari jalur suku yang mana, Pak? Dari 12 Israel ini, Bang David. Silakan, Bang. Sabar-sabar, Pak. Ya. Saya Udahlah saya kasih tahu aja, Pak, dari suku Lewi, Pak. Maria itu Bukan dari suku Yehuda Lewi. kan? Bukan. Padahal yang bisa jadi Bukan, Mesias itu suku Yehuda. Iya. Nah, yang satu silsilah dengan Daud itu masuknya ke suku Yehuda, Pak. Makanya dia jadi seorang raja, Pak. Maria itu kerabatnya sanak dari Elizabeth, Pak. Istrinya Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis dengan Elizabeth itu sama-sama dari suku Lewi, Pak. Dari kelompok Daun, kelompok pondok Daun. Ya. Gitu. Nah, Maria berarti dari suku Lewi, Pak. Nah, yang dari suku ini Yehuda yang satu silsilah dengan Daun itu adalah Yusuf, Pak. Kan Yusuf itu kan bukan bapak biologisnya Yesus. Berarti Yusuf nggak bisa dong dijadikan nasabnya kepada Yesus, atau Yesus itu bukan keturunan Yusuf. Jadi nggak bisa disebut anak Daud gitu loh. Karena yang keturunan Daud itu adalah Yusufnya, Pak. Bukan Marianya. Marianya dari suku Lewi. Iya. Ya betul. Iya. Jadi gimana, Pak? Jadi Yesus bukan anak Daud, Pak. Jadi meleset, Pak, nubuatannya. Meleset, nggak bisa jadi Mesias dia. Iya. Kalau bukan keturunan Daud. Itu. kalau Dan gitu ini mungkin bisa dipelajari berikutnya sama Bro David. Gimana, nanti Bang kita David? berdiskusi secara lebih tajam lagi ya, karena memang salah satu mendadak gitu ya. Saya juga belum mempersiapkan bahan materinya juga. Iya, siap. Iya, Memang kita juga mendadak, Pak. Kita juga mendadak, tapi kita sudah menguasai, gampang aja kan. Ya betul. Anda memang salah satu menguasai yang Anda yang mau materikan gitu ya, Pak. Nah, kalau saya berprinsip begini, Pak. Kalau yang saya imani, Yesus itu tetap pribadi keturunan dari Yehuda gitu. Karena apa? Ya boleh saja kalau cuma model iman saja. Tapi setelah kita cek ternyata tidak. Sebentar Pak. Ya. Silakan. Maria itu dari suku Yehuda. Ya, ini Maria dari suku Yehuda, tunjuk. Ya. Assalamualaikum. Tunjukin Salam, literasinya. tunjuk silsilahnya, tunjuk. Sehingga dia nyantol ke Yehuda, ayo ditunjuk. Lukas 3. Hah? Sabar dulu Pak Pujangga. Ya. Nggak keliru, Bro. Jadi Sabar dulu, jangan diganggu dulu. Bro Davidnya ini mau diskusi. Dia anaknya terbuka. Gitu loh. Ini teman baru saya, baru di JCC gitu loh. Jadi Bro David ini anaknya nggak pintar kok. Kalau benar dia katakan benar, kalau salah dia katakan salah gitu loh. Ya jangan diganggu dulu ya, Pak. Enggak ya. Tapi di Israel itu semua orang mengakui Yesus itu dari Yahudi. Tidak ada dari Lewi, keliru. Ya udah bener emang udah diterangkan tadi. Silakan Bro Pujang, Bro David. Halo? Ya silakan Bro David. Halo. Ya, tadi tentang ini tadi ada yang nelpon, maaf ya. Udah banyak yang telepon soalnya dari tadi. Kalau berbicara tentang garis keturunan Yesus, itu memang Kenapa Bro David?
nanti saya perdalam dulu Ya, sumber lebih baik begitu yang diperdalam dulu aja. Hindari Oh. topik ini, agak sulit memang. saya perdalam dulu. Ya, bagus. Karena Itu nanti kalau saya juga memaksakan apa yang saya Pak juga nanti keliru. bertentangan dengan yang lainnya ya. Ya nabrak-nabrak ayat. Betul. Lebih baik terbuka gitu. Saya lebih salut Ya, orang yang bagus, terbuka. Bang David. Bagus. Bagus. Jempol buat Anda, Bro. Daripada dipaksakan. Enggak usah terlalu sok pinter. Enggak bagus kalau sok pinter. Betul. Ya. Nanti saya Lebih baik mengaku saya belum paham ini. Udah. Enggak perlu kita goreng lagi. Tapi kalau sok tahu kita goreng-goreng terus nanti. Saya juga nggak akan memaksakan dengan cara berpikir yang seperti nggak boleh maksa-maksa, nggak boleh. Tapi Kita cuma diskusi saja kok. iya betul Iya. kan. Saya juga datang ke sini dengan sopan, dengan apa, nggak mau berdebat tentang memperdebatkan apapun keimanan Bapak sekalian. Saya hanya ingin memberikan sedikit tentang keimanan saya kepada Kristus gitu ya. Kalau itu pun gini Bang David, dalam berdebat itu kita keras boleh, adu otot, adu argumen nggak masalah. Yang penting jangan menghujat, itu saja. Ya itu nggak ya. apa-apa kita adu argumen, adu otot, nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh menghujat, itu saja kok. Iya. Keras bukan berarti menghujat kan? Iya betul. Saya coba akan belajar dulu nanti tentang silsilahnya dan juga ambil daripada sumber yang terpercaya gitu ya. Silakan. Masih ada waktu besok kok. Ya nggak apa-apa, tenang. Kita santai. Ya kembali ke topik yang muda aja tadi itu ya. Yang muda tadi permintaan juga sahabat yang ada di live chat bahwa sebenarnya Bro David ini kok Trinitas sulit, kenapa sih yang Anda Tuhankah yang mana sih, Bapa, Putra dan Roh Kudus? Itu aja dulu yang muda-muda yang bisa Anda jelaskan yang gitu. Yang dituhankan gitu ya. Iya, yang disembah. Yang disembah itu. Iya. Yang saya pribadi yang saya pahami dan saya pelajari juga, saya itu menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan itu adalah satu. Itu adalah mutlak satu yang saya imani. Saya nggak berarti kalau saya nyembah Yesus berarti saya tidak nyembah Bapa gitu. Gini, saya berprinsip begini. Ya. Saya itu memperoleh keselamatan itu karena iman yang Tuhan berikan kepada saya melalui Roh Kudus. Itu baru yang kedua, saya mengimaninya karena Tuhan, kalau Roh Kudus sendiri menginsapkan saya pribadi akan pribadi saya, keberdosaan saya, tentang ketidaksanggupan saya untuk datang kepada manusia, kepada Bapa untuk membenarkan diri saya yang berdosa ini dengan perbuatan-perbuatan saya, maka saya menerima anugerah yang disebut kasih karunia itu melalui pengorbanan Yesus Kristus untuk menjadi jalan pendamaian kepada Allah Bapa. Dan saya mengimani bukan menjadi tiga Tuhan, maksudnya tiga Tuhan, tetapi saya mengamen seperti Yohanes 1 itu adalah satu gitu. Pribadi mereka adalah satu dalam ketuhanannya. Kalau pribadi mereka satu, kan ini ada tiga pribadi, Bro. Yang mana yang menonjol? Dalam ketuhanan mereka adalah satu gitu. Mereka adalah Yang mana yang mencipta alam semesta? Yang mencipta alam semesta itu kebersamaan mereka, itu nggak bisa kita pungkiri. Jadi penciptaan alam semesta kerjasama. Bisa kalau kita bilang begitu, bisa nanti kita katakan mereka pribadi tiga. Ya kan tadi kan Anda mengatakan tiga pribadi kerjasama pencipta alam semesta. Itu artinya gotong royong dalam menciptakan alam semesta itu. No, kalau saya hanya berpacu pada apa yang secara tertulis ya gitu ya. Kejadian 1 itu seperti kalau kita lihat dari kejadian 1 sampai dan seterusnya 2 itu, nah seterusnya itu pribadi yang sulit untuk dipahami lewat cara berpikir manusia kalau menurut saya ya. Karena sulit Pade memang sulit Pade katanya. Gimana kalau sulit Pade? Ya makanya karena mereka kesulitan dalam memahami konsep ketuhanan sehingga sudah 2000 tahun masih masalah ketuhanan belum beres saya lihat. Ya ini akibatnya ada yang pahamnya itu sesuai dengan pemahaman masing-masing begitu saya lihat. Ya kan Bang David, masalah ketuhanan dalam Kristen kan belum beres kan? Bukan belum beres Bang. Gini ya. Tuh, gimana Anda mau ngomong beres kalau ada yang mengatakan oneness, Trinitas, Triteos,
Ya, ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu hanya Yahweh saja. Kan itu bisa dikatakan belum beres, Bang. Belum Pak Henry Tan. Gini Pak. Makanya dalam sidang konsili itu pada tahun 300 atau 25 Masehi. Segitu, nggak tahu lah. Pokoknya yang seingat saya tahun segituan. Itu para teolog, pakar-pakar yang mengumpulkan, yang berkumpul di sana itu saya percaya sudah diilhami Tuhan, pribadi Tuhan, pribadi Roh Kudus. Mereka sudah diilhami untuk menyatakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang sehat. Untuk membedakan mana ajaran yang sesat, yang menyesatkan, mana ajaran yang enggak gitu. Makanya dibuat kayak satu peraturan, yaitu tentang Tritunggal. Nah, sekarang bermunculan karena di zaman itu memang sudah berbunculan dengan pemikiran, pola-pola pemikiran yang terjadi saat ini, tentang di luar daripada Trinitas gitu, Tritunggal, gitu Pak. Karena zaman itu memang sudah ada aliran-aliran itu. Jadi gini Bro David, artinya di sini Bapa, Putra dan Roh Kudus, penciptaan alam semesta, di sini ada kerjasama ya? Itu adalah satu. Yang atas nama, kalau misalnya yang menciptakan alam semesta adalah namanya, sebut satu coba, siapa? Yang menciptakan pribadi hakikat ini, hakikat yang Esa ini, nama ini. Diberi nama siapa? Sulit kan? Nah, iya, memang sangat sulit kan dari memang awal. Sulit sekali. Gini, dari awal memang saya sulit banget. Nih, kenapa saya bilang gitu? Memang itu sangat pemahamannya ya satu gitu. Seperti yang tadi, kembali ke topik awal itu, saya nggak bisa memahami bagaimana pribadi Allah itu bekerja dan bagaimana wujud perwujudannya sesungguhnya, karena dia Tuhan gitu. Mau nggak Anda dipermudah? Dipermudah maksudnya Pak? Dipermudah sesuai dengan pernyataan Yesus. Mau nggak? Pernyataan Yesus yang berkata bahwa mereka adalah satu. Bukan, pencipta. Maksudnya pencipta bagaimana Pak? Terangkan Pak deh, di pernyataan Yesus sangat mudah kok itu. Yesus sendiri mengaku begini ya. Di dalam Matius 19 ayat 2 kalau nggak salah, coba dibuka. Bukankah engkau tahu dialah yang menciptakan manusia? Itu artinya bukan Yesus di situ. Yesus sedang menunjukkan bahwa dia itu punya Tuhan. Tuhan dia itulah yang menciptakan manusia. Matius berapa tadi Pak? Matius berapa? Matius 19 ayat 2 kalau nggak salah, coba saya cek. Matius 19 ayat 2. Ya, Matius 9 ayat 19 ya. Coba, 19 itu tentang perceraian, nggak ada ayat 2. Itu tentang perceraian Pak, nggak ada. Bentar. Yang jelas Bro, kalau mau dipermudah, bahwa ikuti aja pernyataan Yesus bahwa dia hanya utusan. Oh, di ayat 4 Bang, di ayat 4 Bang. Ayat 4-nya itu ada. Ya, ayat 4. Ayat 4. Tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Berarti di sini Yesus bukan sang pencipta dia. Matius berapa? Matius 4 ayat berapa? Matius 19 ayat 4. Matius 19 ayat 4. Oh, sebab tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia? Nah, ini masalahnya kalau dia bilang gini Pak, coba berpikir secara logika ya Pak ya, seperti cara berpikir Bapak. Kalau dia menyatakan tidakkah kamu tahu bahwa saya menciptakan kalian, itu bukan menjadi hal aneh gitu ya. Lah, karena Yesus punya Tuhan, maka wajar kalau dia mengatakan, tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula? Berarti di sini Yesus sedang merujuk kepada sosok lain, bukan dirinya, Mas. Iya, karena apa? Kalau dia bilang saya, itu sangat jangkal gitu, Pak. Malah nggak ada orang yang akan percaya. Saya sendiri pun kalau Tuhan yang berkata saya, tapi memang ada perkataan-perkataan Yesus yang menyatakan bahwa dia itu adalah Tuhan gitu. Satu. Kenapa? Gini. Kenapa saya
begitu yakin bahwa itu adalah Tuhan, satu. Selain daripada dia dibangkitkan daripada kubur, disalibkan, menebus manusia, satu. Dia ketika menyembuhkan orang-orang lumpuh, dia berkata dosamu sudah diampuni. Coba siapa manusia yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Tuhan? Semua manusia bisa mengampuni dosa, kenapa? Petrus pernah bertanya kepada Yesus, berapa kali aku harus mengampuni? Jawab Yesus, 70 kali 70 kali. Bagaimana dengan itu? Yesus, ketika Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali saya harus mengampuni? Dijawab oleh Yesus, 70 kali 70 kali. Bukan cuma Yesus yang bisa mengampuni dosa manusia. Bahkan ketika Anda berdoa dalam nama Bapa kami, ya ampunilah segala kesalahanku, sebagaimana aku mengampuni kesalahan orang lain. Berarti kita juga bisa mengampuni orang, bukan cuma Yesus, Mas. Iya betul. Dalam segi berpikir gitu, memang kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tapi di sini konteksnya itu adalah dosamu secara ampuni, maksudnya dia mengampuni secara pribadi, dia yang menghapuskan dosa. Dosamu sudah dihapuskan. Gitu. Di situ Yesus kan berkata dosamu telah diampuni, bukan dosamu sudah aku ampuni. Kalau dia mengatakan dosamu telah diampuni, berarti ada yang mengampuni, bukan Yesus di situ. Ya, kalau kayak gitu memang prinsip yang Bapak katakan memang bisa jadi seperti yang Bapak katakan gitu, seperti prinsip dia berarti yang lain gitu. Tapi yang saya pahami Pak, Yesus itu adalah pribadi yang Tuhan itu sendiri gitu. Ada pengakuan Yesus? Ada. Bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri? Ada Pak, ada. Oh silahkan, mantap nih kalau ada nih, mantap nih. Ini yang aku cari-cari sejak 2009 nih. Mana pengakuan Yesus bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri? Yuk. Bentar, Pak. Santai saja Mas Bro, santai. Iya. Mana tadi yang aku lihat? Silakan dibuka mana? Belum ada yang bisa jawab nih pertanyaan saya ini. Di mana Yesus mengaku Tuhan? Akulah Tuhan itu sendiri, atau aku adalah Firman yang jadi manusia. Pernyataan Yesus ya. Tuhan moto pakai atau Yohanes Tuhan 13:13. sendiri berkata aku akan datang sebagai manusia gitu. Ada enggak seperti itu? Silakan. Enggak ada itu bro, nggak usah dicari, nggak ada. Itu ada, nanti kalau memang saya dapat, kemarin saya simpan ayatnya. Pakai Yohanes 13:13. Bukan. Yohanes 5:30. Bukan. Yohanes 10:30 bukan. Silakan. Bapak cari aja dulu. Ya udah PR aja PR. Ya PR. Lanjut Bang Andi. Ya. Bro, gini aja. Bro David, yang jelas itu Yesus itu tidak pernah mengakui dirinya adalah Tuhan, pencipta alam semesta. Justru jelas Yesus di sana di Yohanes 20:17. Coba kamu buka, Bro. Yesus di situ mengaku punya Bapa. Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Nah itu. Yesus punya Bapa loh, punya Allah loh. Yohanes 20:17 bro, coba lo baca bro. Memang Yesus punya Tuhan. Tuh. Yohanes 4 ayat 22. Oh itu dia. Banyak Yesus punya Tuhan tuh banyak. Banyak. Jadi memang agak ribet bro, kalau kamu paksakan Yesus salah satu pencipta alam semesta. Lu kumpulin jadi satu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebenarnya kan yang menciptakan itu Bapa. Tapi dipaksakan Yesus masuk di situ. Akhirnya tadi Anda berpendapat ada kerjasama. Gitu loh. Enggak betul Bang, kalau ada kerjasama itu enggak betul Bang. Karena di Yesaya 44 ayat 22 kalau enggak salah ya. Tuhan itu menciptakan langit seorang diri. Di mana ayatnya? Kalau nggak salah. Sedangkan Yohanes 14 ini jelas berkata-kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah itu dia jalan Mas. Jalan bro. Tuhan itu jalan apa tujuan? Dia jalan dan kebenaran dan hidup. Gimana? Gini. Gini. Dia ngaku jalan tuh. Gini loh Bang. Ya, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu sampai pun ke rumah Bapak kalau tidak melalui aku. Ya, pertanyaannya artinya adalah Yesus ini kalau mau sampai kepada Bapa, selamat sampai di surga, ikuti apa yang pernah diajarkan oleh Yesus.
itu bukan menganggap Yesus sebagai Tuhan, karena Yesus di sini bukan tujuannya adalah Bapa, bro. Sama Anda perjalanannya dari Medan mau ke Jakarta, tujuan Anda di Jakarta, bukan jalan itu tujuan Anda. Apalagi Anda mengatakan nyebrang pakai kapal di Bakauni, itu bukan tujuan Anda di Monas. Nah, kita coba buka ya Pak ya. Ya coba buka. Nah, kalau memang Yesus itu bukan sebagai jalan dan kebenaran, hanya sebagai contohnya, sebagai jalan. Kita percaya Yesus itu jalan kebenaran. Siapa yang sanggah? Jadi yang dipermasalahkan itu gimana Pak? Yang diajarkan Yesus itu memang benar. Dia akan utusan, pasti mengajarkan yang benar. Nggak mungkin mengajarkan yang salah. Nah makanya kalau mau sampai ke rumah Bapak, jangan menuhankan Yesus. Tapi ikuti Yesus sebagaimana yang diutus oleh Bapak. Gini loh Pak, coba kan mudah bro. Itu nggak bisa dipaksakan loh Pak. Gimana? Gini. Ya. Kalau kita baca di kitab Roma itu, Roma 5 itu sampai satu perikop aja lah. Pindah ke Roma lagi sih, ada apa di Roma? Banyak di situ Pak. Ada apa kira-kira? Banyak di situ yang terjadi. Itu kan surat Paulus ke Roma, jemaatnya di Roma, ada apa di sana? Enggak loh, pernyataan Yesus sendiri yang kita perlukan. Pernyataan Yesus karena bro, kesaksian yang paling penting tuh ya yang apa yang diajarkan Yesus. Ya. Oh berarti hanya berpacu kepada perkataan Yesus saja ya? Bagusan begitu bro. Iyalah, dia yang punya otoritas kok. Dia yang punya otoritas. Sedangkan kalau saya pahami, enggak seharusnya, contohnya gini, apakah saya harus menyatakan bahwa saya harus berkuar-kuar, contohnya sekiranya saya pribadi Tuhan gitu, saya harus berkuar-kuar kepada manusia bahwa saya adalah Tuhan, bahwa manusia akan mengakuinya. Nah kalau Yesus nggak berkuar-kuar dia adalah Tuhan, lalu dari mana pengikutnya itu tahu bahwa Yesus Tuhan? Dari mana kalau dia nggak pernah mengajarkan dirinya Tuhan? Tahu dari mana? Entah, itu ada di pernyataan si Petrus ke Nabi Petrus ya. Apalagi? Nah, Petrus dapat dari mana itu? Apakah Yesus pernah mengajarkan kepada Petrus bahwa dirinya Tuhan? Nggak pernah. Sabar Pak. Ini kayak orang ini dari tadi astagfirullah. Enggak emang begini bro. Tapi santai aja, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Santai aja. Ya silakan. Iya sabar ya Pak ya. Kita Iya, cari. Kita pelan-pelan, masih banyak waktu. Iya masih banyak waktu. Yang jelas jangan terguncang aja bro. Nggak akan sampai mau pisah. Nggak apa-apa. Mantap Pak David, lanjut Pak David, lanjut Pak David. Saya dukung Anda. Dia ada Mas Juma itu. Ini Bang Juma udah datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Waalaikumsalam. Ini kayaknya belum berbuka puasa nih Aki Juma nih. Bisik-bisik. Bang Rizky dulu ya. Jangan dibilang. Saya nggak ditegur. Iya, assalamualaikum juga Ustaz Ahmad Wakid. Lagi seru jadi nyimak. Saya coba baca ya sedikit-sedikit ya. Iya Pak David. Dilanjut Pak David. Maaf saya cuma nyalamin doang. Silakan Pak David. Jangan terguncang ya Pak David ya. Nggak akan terguncang. Di sini Anda dilayani dengan baik Pak David. Tenang saja, nggak seperti ketika Muslim di channel Kristen, waduh dihujat-hujat gak karu-karuan. Aman Anda di sini aman. Enggak, kita enggak juga. Kita di sini sama-sama belajar. Saya juga dengan begini. Ya. Mantap Pak. Di sini Anda dijamin aman, tentram. Aman pokoknya. Saya setuju Pak David, saya setuju. Jangan bilang-bilang Bang Juma. Lanjut. Ya, stop. Silakan Pak David. Nah, di sini ada beberapa ya tentang pengakuan Yesus itu adalah Tuhan. Dari ini pernyataan Yesus ya. Coba saya ambil. Yang pertama itu, kita baca di Matius 26 ya. Matius 26 ya. 57 itu secara kontekstual saja ya. Biar nanti nggak salah. 26 iya. Ayat 57. Oke. Iya, biar kita tahu konteksnya awalnya itu bagaimana. Ini tentang Yesus di hadapan mahkamah agama ya. Ini perkataan Yesus langsung ini pas dia mau disalibkan gitu.
Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh dan ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Sesudah imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan orang ini berkata, aku dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunkannya dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami bahwa engkau Mesias, anak Allah atau tidak. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku akan berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Apakah itu nggak cukup gitu? Sedangkan kalau kita lihat di situ Yesus mengaku anak manusia kan, bukan mengaku sebagai Tuhan. Sementara di dalam kitab Bilangan 23, kitab Bilangan 19 ayat 23, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Ya. Di sini Yesus mengaku dia anak manusia, bukan mengaku Tuhan, Mas. Ya, di mana? Di mana tadi? Di perjanjian lama. Bilangan. Sampai ke Bilangan lagi. Bilangan 23 ayat 19 kalau nggak kebalik. Bilangan 23 ayat. Ya. Hati-hati tuh sobek itu Bible itu. Enggak, tenang, ini udah terbuat dari apa? Bilangan 23 ayat 19 kalau tidak salah. 23 ayat 19. Oke. Ya. Saya bacakan buat Bapak. Kalau enggak kebalik ya. Iya. Saya akan bacakan buat Bapak. Allah bukanlah manusia sehingga berdusta, bukan anak manusia sehingga menyesal. Ini kan berbicara tentang anak Allah itu bukan manusia sehingga ia berdusta. Maksudnya, ini maksudnya gini loh Pak. Kalau kita secara berpikir gini, Allah itu bukan seperti manusia yang bisa berdusta, bukan anak Allah sehingga ia menyesal gitu, bukan seperti seperti manusia yang bisa menyesal. Itu maksudnya kalau di kitab ini. Oh gitu. Jadi menurut Anda Yesus nggak pernah berdusta sehingga dia bisa disebut Tuhan gitu. Pernah. Kalau kita lihat di Matius 28 ayat 18 ya. Ini yang menjadi patokannya kalau saya pribadi ya. Matius 28 ayat 18. Itu berkata demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini kan. Tapi Yesus diberi kuasa bro. Masa Tuhan diberi kuasa? Yang diberi kuasa itu bukan cuma Yesus, Mas. Iblis juga diberi kuasa. Apa iblis berarti Tuhan juga kalau gitu? Mau kalau kasih tahu iblis diberi kuasa? Lukas 4 ayat 6 kalau nggak salah itu. Iblis diberi kuasa loh. Kalau masih diberi kuasa berarti dia bukan otoritas tertinggi, sedangkan Tuhan itu otoritas tertinggi. Oh bukan berarti kalau menurut pandangan Bapak kalau otoritas tertinggi contohnya di surga dan di bumi sudah diberikan maksudnya sudah dilimpahkan kepada anak manusia itu. Ya, coba sekarang apa benar bahwa segala kuasa telah diberikan kepada Yesus baik di bumi maupun di surga? Coba Anda lihat di dalam Matius 21 ayat 23 1 sampai 23 ya, coba. Matius 21. Di mana Ibu Zebedius meminta kepada Yesus supaya meletakkan anaknya di sebelah kanan dan kirinya. Apa jawab Yesus di situ di ayat 23? Matius berapa ya Bapak bilang tadi? Oh Matius 20, maaf salah. Matius 20 ayat 21 sampai ayat 23. Matius 21. Oh, ini tentang permintaan Ibu Yakobus ya? Ya. Nah. Sampai ayat 23. Nah, Yesus di surga tidak punya hak untuk menentukan siapa yang berhak duduk di sebelah kanan dan kirinya. Katanya segala kuasa sudah diberikan Yesus. Lihat dulu konteksnya Pak. Ini kan konteksnya Yesus belum disalibkan, belum bangkit dari tapi itu berbicara nanti itu bukan berbicara di bumi dia.
berbicara yang akan datang. Lihat, kalau kita lihat ayatnya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam, di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Bla 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 bla. Langsung ayat 23, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Di sorga nanti, Yesus tidak berhak memberikan kepada orang lain, karena sudah ditentukan oleh Bapaknya. Berarti di sorga Yesus bukan otoritas tertinggi. Nggak bisa kayak gitu toh, Mbak. Bukan bisa kayak gitu, nggak bisa. Kalau kayak gitu prinsipnya, kalau tentang itu kayak memahami gini, Pak. Ketika itu kan permohonan atas ibu daripada Yakobus ya, dia meminta agar Tuhan itu memberikan posisi tertinggi gitu kan kepada kedua anaknya, satu sebelah kanannya, satu dari situ kan sebenarnya Tuhan tahu sudah maksud hatinya si ibu ini ya, sudah tahu maksudnya. Karena apa? Karena kalau contohnya dia memberikan langsung mengiyakannya kalau di sana, apakah tidak akan terjadi perpecahan pada murid-muridnya? Sedangkan dia selanjutnya itu, murid-muridnya itu mendengar itu marah-marah ke 10 murid itu kepada dua saudara itu, gitu. Dan ya seharusnya kalau memang dia seperti itu, tidak perlu menjawab ada otoritas tertinggi yang bisa menentukan siapa yang berhak di sebelah kanan dan kirinya. Tapi justru Yesus menuju ada satu sosok yang berhak untuk letakkan sebelah kanan dan kirinya. Berarti di situ bukan Yesus. Di surga berarti Yesus tidak punya otoritas dia. Begitu. Moga Bang Andi dilanjut, Bang Andi. Iya, jangan Atau dipersulit. Aki Juma mau apa? Ikut nimbrung, silakan Aki Juma. Ya, silakan Aki Juma berkenalan sama Mas Bang David. Bro David. Baik, terima kasih Ui, mantap kali lah materinya. Ya, saya pingin pendekatan akal aja deh. Ya, di dalam kitabnya Bani Israel itu kan orang-orang sebelum Allah menyatakan diri kepada selain daripada Bani Israel, itu kan sebelumnya non-Israel seperti Nabi Nuh dan seterusnya, kan gitu ya. Lalu kemudian di dalam pengabaran ini kita mengetahui bahwa di situ diterangkan Tuhan itu gunung batu, Tuhan itu api yang menghanguskan, Tuhan itu adalah roh. Pernah enggak Anda menemukan bahwa Tuhan itu adalah manusia? Ada enggak dalilnya? Maksudnya gimana itu, Pak? Maksudnya dia manusia gimana? Maksudnya aku juga nggak ngerti maksudnya pertanyaan Bapak itu gimana. Ya kan begini, contoh misalnya, contoh aja ini ya, di dalam Yohanes 4:24, di dalam Yesaya 26 nomor 4, situ diterangkan Tuhan itu gunung batu, Tuhan itu api yang menghanguskan, Tuhan itu adalah roh. Ada enggak di kitab para nabi yang Anda imani yang mengatakan bahwa Tuhan itu manusia? Dia manusia, dia kan dilahirkan daripada Maria. Jadi apa ya, itu bukan. Kalau Yesus manusia, oke. Yang saya tanya, ada enggak bahwa Tuhan itu manusia? Ada enggak dalilnya? Itu terlalu rumit untuk kayak gitu ya. Tuhan itu jadi manusia. Apa sulah? Kan, begini loh sahabatku gini. Kalau Tuhan itu dikatakan sebagai batu, ada. Sebagai gunung batu, ada. Tuhan dinyatakan sebagai api yang menghanguskan, ada. Tuhan sebagai roh atau gaib itu ada. Nah, Tuhan sebagai manusia ada enggak? Ntar saya cari dulu ya, Pak. Ya, jadi kita tidak akan pernah bisa temukan itu. Itu yang pertama. Kedua, kalau kemudian sahabat saya ini mengimani Yesus itu adalah sebagai Tuhan, ya kan? Yesus itu manusia yang dituhankan gitu. Karena kita tidak bisa menemukan kemudian ada dalil ajaran para nabi yang mengatakan bahwa Tuhan itu manusia. Yang ada Tuhan itu gunung batu, Tuhan itu kemudian roh, Tuhan itu api yang menghanguskan. Itu poin. Lalu kemudian yang kedua, ketika Yesus yang manusia itu datang kepada Bani Israel, dia itu bertuhan
atau dia itu tidak bertuhan? Maksudnya gimana? Jadi aku jadi bingung maksudnya pertanyaan Bapak ini. Ya kan gini, Anda kan kalau saya tanya, Saudara David, Anda bertuhan? Yes. Ya. Kalau Yesus ditanya, Yesus, apakah Anda bertuhan? Yesus apakah dia bertuhan? Ya. Apakah Yesus itu bertuhan? Dia itu adalah Tuhan sendiri. Firman yang Oke, itu sahabatku, tolong dibedakan antara konsep agama Kristen dengan konsep Yesus yang saya sedang tanyakan. Yesus itu punya ajaran. Ajarannya adalah bagaimana kemudian dia menyampaikan kepada Bani Israel untuk mengenal esensi yang mengutus dia. Kan itu poinnya. Nah, Yesus manusia. Oke? Ketika dia sebagai manusia, apakah kemudian Yesus itu bertuhan? Aku saya nggak bermengerti. Bapak tadi mengatakan jangan berpikir dari sudut pandang saya mengimaninya gitu. Jadi maksud Bapak itu, jadi saya berpikir dari sudut pandang yang mana gitu. Gini loh. Gini loh sahabatku, gini. Di dalam kitab Anda kan itu dipintah, diajarin, diseruh, ya. Ada seruan Yesus, kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu, kan gitu ya. Artinya ketika kita berbicara mengenai Tuhan, maka kita tidak boleh menanggalkan akal. Akal kudu wajib sebagai filter untuk menerawang tentang Tuhan, kan gitu ya. Untuk mengetahui. Ya, itu jelas, itu pasti. Oke. Oleh karena itulah kemudian Tuhan yang Anda sembah, yang adalah manusia bernama Yesus, menurut kacamata kitab Anda, apakah dia mempraktekkan dan menteorikan bertuhan? Artinya dia menghambakan diri kepada pribadi di luar daripada dirinya. Ada enggak seperti itu? Atau Yesus ini ateis, manusia yang ateis? Atau dia adalah manusia yang bertuhan? Nah, itu pertanyaan bagus ya. Dia itu kan waktu di bumi itu kan mencontohkan gitu, menjadi satu pribadi panutan bagi manusia gitu, bahwa dia memang bukan menentang ajaran hukum Taurat itu, namun menggenapinya gitu. Dan di sana juga mempraktikkan hal-hal yang atau mengungkit bagian-bagian daripada Taurat itu sendiri dan mengatakannya gitu. Nah, apakah dia mempraktikkan dengan cara bertuhan? Ya, dia mempraktikkannya gitu. Bagaimana dia diajarinya tentang ketuhanan itu bagaimana, Tuhan itu bagaimana. Dan ketika Yohanes Petrus berkata kepada Tuhan itu kan, dia ada perkataannya itu yang mengakui bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengakui, walaupun dia ketika Petrus mengatakan engkau adalah Tuhan dan engkau adalah Tuhan, Yesus tidak membantah itu gitu. Tapi dia mengatakan jangan engkau kasih tahu pada seorang pun, karena yang malaikat di surga yang mengatakan itu kepadamu gitu kan. Kalau kita lihat rujukan-rujukan yang lain, banyak sebenarnya yang mengatakan bahwa dia itu adalah sebagai Tuhan gitu. Kalau memang pertentangannya di situ gitu. Yohanes 1 ayat 13-14 itu kan jelas dikatakan orang yang diperanakan bukan dari darah daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Yang dimaksud ketika bersama-sama dengan kalau di penciptaan, itu kan firman itu kan bersama-sama dengan Allah untuk menciptakan segala sesuatu. Semua itu dinyatakan melalui firman gitu. Dan di sini sudah jelas dikatakan firman itu telah menjadi manusia, yaitu kan merujuk pada pribadi Yesus yang dimaksudkan itu. Yesus juga berkata gitu, aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Dia kan yang berkata, bukan orang lain gitu. Baru di pasal 14 ayat 6. Baru di sini. Jadi jadi kalau misalnya sahabat saya ini mengatakan, bisa saya sampaikan satu lagi, Pak. Di Yohanes 13 itu kan jelas juga. Kita sama-sama buka dulu ya, Kak ya. Saya juga ternyata harus perlu banyak belajar juga ya. Dari sana. Sobek itu Pak Bible itu. Tenang, ini nggak akan sampai sobek, Pak.
Yohanes 13 ayat 13. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata ke mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat padamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Jadi apa yang salah? Itu perkataan Yesus gitu. Jadi di sini yang mana? Oke, Jadi, sekarang gini. Sekarang begini, saudara saya, pemahaman bahasa Indonesia dengan bahasa Yunani, kurios dengan kata Tuhan itu sama enggak? Kurios itu maksudnya itu Tuhan. Apa? Nah, sama enggak pengertian Tuhan dengan Tuhan dalam rasa bahasa Indonesia? Kalau misalnya saya mengatakan Tuan David dengan Tuhan David, sama enggak menurut rasa bahasa Indonesia? Dalam sama itu, enggak? Boleh enggak saya memanggil Tuhan David? Tuhan maksudnya di sini bukan Tuhan seperti pengertian bahasa Indonesia itu sebagai apa ya? Tuhan di sini sebagai sebagai apa? Maksudnya, ya kan itu ya memang jelas kurios itu pengertiannya itu dalam bahasa Yunani itu yang Tuhan gitu. Tuhan memang Tuhan. Ya, Tuhan artinya kan Tuhan sama Tuhan kurios itu dalam pemahaman perspektif bahasa Yunani dengan Tuhan di dalam rasa bahasa Indonesia sama rasanya, sama maknanya. Tapi ketika kata kurios itu Anda masukkan ke dalam kata Tuhan, maka itu akan memiliki makna yang jauh sangat berbeda. Yang tadinya Tuhan menjadi Tuhan. Nah, karena itulah kemudian ketika Anda melihat daripada kitab Anda yang mengatakan akulah guru dan Tuhan, maka yang Anda rasakan itu Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Tapi coba kalau diganti berdasarkan original teksnya, Yesus itu guru dan Tuhan. Kira-kira Anda mau mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan? Sementara akal sehat Anda mengetahui bahwa Yesus itu manusia. Dan dia bertuhan. Coba kita lihat. Sederhananya gini. Ibunya manusia. Makanannya makanan manusia. Tempat tidurnya tempat tidur manusia. Tempat tinggalnya tempat tinggal manusia. Semua aspek yang ada pada dirinya manusia. Lalu unsur apa yang dahsyat pada diri Yesus? Membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, roti membuat sampai ratusan orang makan, dan seterusnya. Nah, hal itulah kemudian yang menjadikan orang-orang Kristen menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Tapi apa pernyataan Yesus tentang yang dia miliki semua, pekerjaan yang dimiliki semua? Coba kita lihat dalam Yohanes 5 nomor 36. Semua pekerjaan yang dia perhadapkan, yang dia perlihatkan, yang dia pertontonkan, yang dia praktekkan kepada Bani Israel, ternyata kesemua itu adalah rentetan mukjizat yang membuktikan dia sebagai utusan Tuhan. Lalu pembuktian dia sebagai Tuhan yang mana? Yohanes berapa tadi, Pak? Yohanes 5 nomor 36. Itu kesaksiannya dia. Dalam konsep Islam, Yesus sedang bersyahadat. Yesus sedang mempersaksikan dirinya di hadapan Tuhan dan di hadapan Bani Israel kalau dia adalah Rasulullah. Coba Anda lihat. Itu data. Adapun rasa Tuhan, ya silakan. Kita baca ya Pak ya. Silakan. Silakan. Menarik ini. Ini tentang kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri gitu ya. Ini 36. Iya betul. Nah. Ya kita siap 86,3. Lanjut. Kita dulu ya. Kita maksudnya kita baca secara kontekstual gitu ya. Sedang satu ayat gitu. Nah, kita baca tadi 36. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapakku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, bahwa Bapa kesaksian yang tentang aku, betul. Iya, kita baca satu-satu sabar ya Pak ya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun
tidak pernah kamu lihat, dan Kamu lihat. dan firman-Nya telah tetap di dalamku, di dalam diriku. Ya. Ya. Tidak percaya Terus? kepada Dia yang diutusnya, supaya kamu menyelidiki kitab-kitab suci dan kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Di sini kan berbicara bahwa Yesus itu mengatakan bahwa ketika di perjanjian lama, Yesus itu sendiri dalam perwujudannya gitu sudah menyatakan dirinya gitu, tapi kan nyatanya bangsa Israel itu kan menolak selalu gitu, karena yang mereka inginkan itu sebagai wujud manusia sebagai pembebas bangsa Israel gitu, itu yang mereka inginkan sebenarnya, tapi kan ditolak gitu. Baik, sekarang begini sahabatku, tolong kasih yakin saya. Kitab yang Anda sebut perjanjian lama itu dari sejak zamannya Musa sampai zamannya Yesus itu kurang lebih 1700 tahun lamanya. Siapa yang bisa menjamin bahwa isi daripada kitab Tauratnya Nabi Musa itu benar-benar murni sampai kepada Yesus, sampai kepada Kristen hari ini, sehingga Anda mengatakan persaksian perjanjian lama terhadap diri Yesus yang adalah Tuhan itu menurut Anda? Bayangkan saya, dari Musa sampai kepada Daud, sampai kepada Salomo, sampai kepada Yesus, kitabnya Nabi Musa yang merupakan apa yang dikatakan Kristen hari ini selalu mengambil nubuatan di kitab yang mereka sebut kitabnya Nabi Musa. Apa yang bisa menjamin? Situ Allah berkorban, kalau nggak salah saya bacakan dulu ya Pak ya, nanti mana tahu saya juga jadi keliru gitu ya. Saya juga harus baca dengan harus betul-betulin ya, karena ini kebenaran firman Tuhan. Tentang Nah, ya kan gini, saya kasih ilustrasi sederhana kan gini. Teman-teman Kristen hari ini menjadikan manusia yang dilantik oleh Tuhan menjadi Tuhan didasarkan oleh pengabaran Lukas di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Saya kurang setuju Pak dengan bahwa enggak Pak, saya potong. Saya kurang setuju dengan pendapat Bapak yang melantik gitu ya. Kami nggak pernah melantik Yesus itu sebagai... Saya ada dalil untuk itu. Saya pertanggungjawabkan perkataan saya. Oke. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Dilantik dia. Nah, ini Lukas menulis Kisah Para Rasul atas dasar firman Tuhan atau atas dasar pitikanak-kanai? Yohanes berapa Pak? Yohanes? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kisah Para Rasul. Tadi dibilang nggak perlu dari Kisah Para Rasul soalnya tadi. Maksudnya? Tadi ada yang berkata kalau untuk memberitakan bahwa Yesus itu Tuhan, ya harus dari perkataannya sendiri, nggak perlu dari perkataan orang lain gitu. Kita coba baca. Kalau dari perkataannya sendiri nggak ada itu Bang, nggak ada. Kita nggak akan menemukan itu. Kecuali kata kurios atau kata anak Tuhan atau pengakuannya bahwa dia adalah Mesia, orang yang diurapi, itu ada. Tapi kalau Anda menginginkan perkataannya dia anak manusia, ya teman-teman di sini bisa tunjukkan sampai ratusan data. Bentar ya. Buka dulu bro itu Kisah Para Rasul 236, itu ada pelantikan Tuhan. Sabar Pak. Ya. Aduh. Enggak apa-apa Jini Bang Handi. Iya nggak apa-apa Ji. Oke. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. 2:36. Oke, saya bacakan dulu ya. Enak memang itu Markis tadi. Ya. RS. Baru? Bandike. Ya, silakan dibaca. Dan jadi saya tidak mengada-ngada. Iya. Dan seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Iya.
Kalau saya mengatakan Yesus itu adalah manusia yang dilantik, yang disalib, kemudian dijadikan atau dibuat menjadi Tuhan. Ya kan? Ya. Kata siapa? Kata Lukas di dalam tulisannya dia, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Nah, Anda yakin bahwa Yesus itu manusia kan? Ya, sebagai perwujudannya dia memang manusia. Oke, sebelum dia berwujud menjadi manusia, dia bentuknya apa? Roh. Ya. Oke. Berarti proses antara roh ke wujud manusia ada pembentukan. Firman telah menjadi manusia. Berarti tadinya perkataan, tadinya suara, tadinya sifat yang melekat pada diri Allah, kemudian membentuk diri menjadi manusia. Betul? Ya. Silakan buka Yesaya 43 nomor 10. Masa kalah cepat sih? Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah aku pilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi gitu. Jadi tidak ada Allah yang dibentuk dan dilantik. Sekarang kalau misalnya saudara saya David hadir pada saat Allah mengangkat saksi, engkaulah saksi-saksiku bahwa tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Kira-kira hari ini mau enggak abang ini mengaku bahwa manusia yang disalib itu adalah bentukan baru bagi Tuhan? Mau enggak? Melanggar daripada pernyataan Tuhan di dalam Yesaya 43 nomor 10 itu, mau enggak? Yesaya 43. 43 nomor 10. Hati-hati sobek itu, Pip. Sabar Pak, tenang. Iya. Santai aja Bang Andi. Iya Pak Nasir. Nah, ini kan berbicara, ini kita baca baik-baik perikopnya Pak ya. Saya juga kalau perikop misalnya, ya. Pak, kalau acara coba apa ini? Saya kalau begini pernyataan Anda, sorry, saya 10 detik. Kalau pernyataan Anda itu mengatakan jangan comot-comot satu ayat tapi harus satu perikop, saya kebalik. Saya minta satu ayat jangan satu perikop. Yesus ngaku sebagai pencipta langit dan bumi, ada nggak? Iya, nggak ada. Tapi jangan satu perikop. Saya minta satu ayat saja. Aku bingung dengan cara berpikirnya Bapak ya. Gini, kalau saya sebagai Tuhan gitu, sebagai Tuhan, haruskah saya mengatakan kepada manusia bahwa saya adalah harus. Justru ketika Tuhan gini loh, ketika Bapak harus itu. Kalau pandangan iman saya ya Pak ya, pandangan iman saya, kalau Yesus sendiri yang ingin membuktikan ketuhanannya kepada manusia, apakah dia Tuhan? Oh, dia harus membuktikan dirinya adalah Tuhan. Wajib hukumnya. Enggak, gini. Bapak coba apa ya? Ketika Tuhan itu mencoba menjelaskan ketuhanannya kepada manusia, dia yang datang untuk dia menyatakan dirinya bahwa berkuar-kuar manusia dan dia berubah menjadi manusia nih, contohnya perwujudan dari manusia, dia berkuar-kuar, dia adalah Tuhan. Apakah manusia itu percaya gitu? Kalau yang mengatakan itu adalah manusia, maka orang tidak akan percaya. Apakah tidak? Gimana? Apakah tidak? Gimana? Cukup? Gini, apakah kita tidak cukup percaya bahwa dia adalah Tuhan dengan kesaksian orang-orang yang ada sekelilingnya gitu? Bagaimana mungkin kemudian, saya katakan kepada sahabat saya ini ya, kalau seluruh dunia ini dan tinggal satu manusia bernama Suma yang tidak mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, tidak akan merubah semua manusia, semua manusia yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, tidak akan merubah Yesus yang manusia itu menjadi Tuhan. Saya punya pandangan gini, kalau Tuhan itu menyatakan berusaha, bentar ya Pak ya. Anoki Hasem Elohei Kaaser
Ada Morereski di sini? Ada. Yang namanya Tuhan, coba Anda lihat di kitab Shemot. Yang namanya Tuhan pasti ngaku Tuhan, pasti keluar-keluar, akulah Tuhan. Tinggal kita buktikan kebenarannya, benarlah dia Tuhan. Siapapun kalau mau menjadi Tuhan, mengklaim dirinya Tuhan, boleh. Tinggal kita buktikan. Tapi kalau ada sosok yang kemudian tidak pernah mengaku Tuhan dituhankan, itulah celaka namanya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu baru Tuhan. Devarim 4, nomor 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali dia. La ilaha illa huwa. Itu baru Tuhan. Nomor 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah. Tidak ada yang lain selain dia. La ilaha illa huwa. Itu baru Tuhan. Mantap. Devarim 32, nomor 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. La ilaha illa ana. Itu baru Tuhan. Gimana Pak tadi? Maaf Pak tadi angkat telepon Pak. Oke. Maaf, Pak. Oke. Oh jadi tadi dengar. Oke, apa Pak? Yang namanya Tuhan, kawan, pasti mengaku dirinya Tuhan, pasti mengaku pencipta. Gitu. Tinggal kita buktikan betulkah dia Tuhan. Contoh di dalam kitabnya Bani Israel, di Kejadian, di Keluaran 20, ya, di nomor 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Pada saat pencipta langit dan bumi ini menyatakan hal ini kepada Musa, apakah dia mewujudkan diri? Atau hanya berupa penglihatan bagi Musa? Dia kan menyatakan dirinya lewat semak-semak kan kepada Musa. Apa yang dikatakan ketika dia lewat semak-semak? Apakah lewat semak-semak dia mengutarakan 10 perintah dalam hukum Torah? Dari kitab Torah yang setebal itu? Apakah dari semak-semak semuanya? itu Pak di Gunung Sinai. Kalau Bapak berbicara tentang itu udah salah konteks Pak. Kalau yang di situ. Nah, sekarang ketika dia di Gunung Sinai, Tuhan datang menyatakan diri dalam wujud apa? Dalam wujud apa? Dia kan datang berbicara dengan Musa. Bahkan kalau iya, dalam wujud apa dia berbicara kepada Musa? Ya saya pribadi itu harapannya itu dia berwujud daripada mengambil wujud seorang wujud roh yang menyerupai manusia pastinya. Karena apa? Karena ketika gini. Kenapa aku berpandangan gitu? Karena ketika kan ada firmannya bahwa manusia itu nggak bisa face to face dengan Tuhan gitu ya, secara langsung gitu. Kalau yang Maha Kuasa itu datang ke apa itu ada wujudnya, nggak bisa secara langsung dilihat Allah itu bagaimana atau Bapa itu bagaimana. Karena ketika dilihat itu pasti mati gitu kan. Ya oke. Berarti yang datang kepada Musa dalam wujud manusia menurut asumsi Anda, betul? Itu tadi berwujud roh yang mengambil wujud seperti manusia. Ya oke. Berarti kesimpulannya menurut sahabat saya, ketika Musa menerima Torah, Tuhan datang dalam wujud manusia yang tadinya adalah roh. Betul? Oke. Yang datang kepada Musa dalam wujud manusia itu anak Maria atau bukan? Pertanyaan Bapak lucu. Sedangkan Tuhan Yesus itu sendiri berkata, aku sudah ada sebelum engkau ada gitu. Sebelum Abraham ada. Jadi gimana gitu dipungkiri? Oke, sahabatku. Kalau Anda mengatakan Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Dari mana Yesus tahu?
Dari mana Yesus tahu? Karena dia memang sejak semula udah ada. Jadi gimana Yesus tahu? Dari mana Yesus tahu? Tolong dianalisa pertanyaan saya. Dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Dari mana Yesus tahu? Sedangkan Abraham aja sama perwujudan yang makan bersama-sama itu mereka sudah bersama-sama. Enggak, maksud saya gini loh. Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham ada. Itu dari mana Yesus tahu? Kok bisa dia tahu gitu loh maksud saya. Yesus tahu karena dia adalah karena dia adalah Tuhan itu sendiri sejak semula sudah ada. Oke. Nah, itu kenapa Yesus tahu bahwa dia ada sebelum Abraham ada? Karena dia adalah Tuhan itu sendiri, betul? Kenapa? Lalu kenapa Yesus tidak tahu kapan hari kiamat? Yesus tidak tahu. Kalau contohnya gini dikasih tahu gitu. Memang dibilang memang ada ayat Alkitabnya itu yang berkata bahwa bahkan anak pun tidak tahu tentang hari kedatangan hari terakhir itu. Nah, gitu ya. tadi katanya Yesus itu Tuhan, tahu dia ada sebelum ada Abraham. Kok sekarang mewek? Jawab bro, itu sebagai manusianya. No. Kalau berpacu kepada situ, haruskah Tuhan punya kewajiban untuk memberitahukan hari terakhir itu? Coba. Enggak ada yang minta kok. Dia mengaku sendiri, tidak ada yang tahu, anak manusia pun tidak. Ya memang ada perkataannya seperti itu. Berarti hanya Bapa yang tahu, kan gitu. Nah terus pernyataan sahabat saya, dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Anda mengatakan karena dia Tuhan. Dia sudah ada bersama-sama dengan Allah. Nah kalau demikian, kalau Yesus ada bersama-sama dengan Bapa, kenapa dia nggak tahu kapan hari kiamat? Kalau itu Bapak tanyakan sama saya, kenapa dia tidak tahu hari kiamat kapan? Itulah sebuah misteri dalam kehidupan gitu ya Pak ya. Kalau Tuhan itu kalau Tuhan itu langsung menyatakan nanti kiamat itu tahun sekian. Ya, menurut saya itu enggak terlalu Iya, betul. Saya sepakat dengan sahabat saya kalau begitu. Tapi yang ditanya yang menjadi pernyataan Yesus bukan mengatakan kiamat itu hari ini, tahun sekian enggak. Dia mengatakan saya tidak tahu hari kiamat, yang tahu itu cuma dia Bapa yang ada di surga. Nah, sekarang yang mengatakan dia ada sebelum Abraham ada, dia yang ada di bumi. Kalau begitu adanya, alasannya karena dia adalah Tuhan, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Jawab, Pit. Itu manusianya nggak tahu. Jawab, Pit. Nah, itu bukan suatu jawabannya apa ya? Oh, bukan jawaban itu ya? Ya mungkin karena pada saat itu Yesus adalah misteri. Bukan, itu karena saya coba jawab di kitab Wahyu Pak ya. Silakan. Ini memang suatu hal yang harus lebih digali lagi. Kenapa gitu ya? Tapi ada beberapa ayat yang menyatakan dia pun kayak memberikan suatu nubuatan atau memberikan suatu penglihatan kepada manusia agar mengerti masa depan yang akan datang gitu. Itu melalui Nabi Yohanes gitu di Pulau Patmos, dinyatakan melalui perantaraan Roh Kudus gitu ya. Dia dilahami gitu. Kan di sini jelas dikatakan kata aku ini kan itu mengacu kepada pribadi Yesus gitu ya, mengacu pribadi Tuhan gitu. Aku segera datang dan aku akan membawa upahku dan membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, aku yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan, lalu masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota. Di sini jelas dikatakan gitu. Siapa itu yang ngantuk? Kasih bantal. Kasih bantal dulu. Cerita dongeng itu aku ngantuk. Jadi kembali kepada kesaksian yang tadi, sahabatku, di dalam Yesaya 43 nomor 10, tidak ada Tuhan yang dibentuk. Yesus itu manusia yang dibentuk jadi Tuhan. Apa pembuktian dalilnya? Kisah Para Rasul 2 nomor 36.
Kan sudah kita lihat tadi, kita baca sama-sama. Nah, kemudian kita tinggalkan kitab-kitab yang kita anggap suci, ya, Al-Quran dan juga kitab Anda. Kita lepas itu dulu. Sekarang kita berbicara mengenai kebiasaan orang-orang Yahudi. Menurut sahabat saya, kira-kira pengajaran Yesus yang datang kepada kaum yang menolak dia, yang bahkan dengan gigihnya dia memperjuangkan di mahkamah Romawi, kekaisaran Pilatus pada masa itu, agar Yesus ini dibunuh. Menurut pemahaman Anda, kira-kira pengajaran Yesus yang datang kepada kaum yang menolak dia sebagai Mesias itu masih murni enggak sampai hari ini ajarannya? Ya, tentunya masih murni. Karena apa? Karena memang satu, yang pertama kita iman itu, ya itu diilhami gitu. Setiap penulisan dalam Alkitab itu semua diilhami Roh Kudus. Kata siapa? Ya, kata firman Tuhan. Ya, yang mana yang Anda maksud firman Anda? Firman Allah yang mengatakan itu. Ya. Pasti bawahnya surat Petrus nih. Bukan Petrus. Kan, enggak. Kan itu ada surat Petrus juga itu. Iya ya, segala tulis yang diilhami Roh. Iya. Ya, sekarang tulisan... coba. Ya, nah sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya di mana datanya di dalam tulisan Lukas bahwa dia menuliskan berdasarkan atas pengilhaman Roh. Ini segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat mengajar kesalahan dan perbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ini kan diilhamkan, ya, diilhamkan Allah. Iya, betul. Semua yang diilhamkan oleh Allah itu adalah mendapat posisi sebagai pengajaran untuk kebaikan umat manusia. Itu betul, sepakat saya. Nah sekarang masalahnya, tulisan Lukas itu apakah diilhamkan oleh Allah? Ya pasti Pak. Jadi dari mana Anda tahu? Mungkin jawaban saya itu mungkin agak apa ya Pak ya? Mungkin secara pandangan lah gitu ya Pak ya. Dalilnya enggak ada di dalam kitab Lukas. Misalnya inilah firman Tuhan yang diterima Lukas pada saat dia berjalan ke Samaria bersama dengan Filipus. Enggak gitu. Atau bagaimana? Karena Filipus ini justru dia mendapatkan pengilhaman. Tapi kitabnya mana Filipus? Ini dalam kanonisasi Alkitab itu kanon itu kan sebagai tolak ukur gitu, ada standar gitu kan. Itu memang udah dikanonkan gitu ya Pak. Baik. Berarti ketika ada kanonisasi yang kemudian diikuti oleh berbagai macam pribadi di situ, dianggap sebagai panitia kanonisasi daripada Bible. Orang yang mengkanon ini diilhami Roh Kudus atau seperti apa menurut Anda? Ya pasti diilhami lah Pak, karena berarti mereka juga deretan-deretan para nabi gitu. Ketika mereka menulis, kalau kita lihat di kitab Taurat itu kan, di kitab Taurat itu segala tulisan itu kan contohnya ketika mereka menuliskan tulisan atau membuat satu kitab, itu betul-betul diilhami oleh Roh kan, mereka diilhami sehingga kalaupun mereka salah, kalau itu salah itu langsung dibuang, itu nggak ada kesalahan satupun dalam penulisan gitu. Begitu juga dengan orang ini, orang yang baru ini seperti Paulus, Timotius, Lukas dan yang lainnya, Yohanes gitu. Ya kan begini kawan, begini. Maaf, kita mengetahui secara historia, sejarah mencatat bagaimana kemudian kisah konsep kanon daripada Bible. Di situ kan ada beberapa kemudian konsili-konsili yang memiliki konsep, terutama konsep meloloskan Bible yang dianggap sebagai firman Tuhan. Maka loloslah Lukas, loloslah Matius, dan seterusnya. Sedangkan Lukas tidak bertemu pada saat konsili itu, tidak ada Lukas di sana.
Tidak ada Yesus di sana yang kemudian menjadi filter yang membenarkan ini loh yang benar, ini yang tidak. Ini yang benar, ini yang tidak. Sementara kalau kita melihat di dalam kitab MKB, itu hancur itu. Semua kitab-kitab terdahulu, kitab para nabi kalau ditemukan dibakar. Orang-orang Yahudi dipaksa kemudian untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran mereka. Nah, kemudian ketika ada kitab Torah atau kitab para nabi ditemukan itu dibakar, lalu kemudian apa dasar pijakan yang kemudian bisa dijadikan sandaran bahwa kitab yang dipegang sekarang ini yang hanya sisa terjemahannya itu adalah betul murni ilham dari Tuhan? Itu saya coba kita lihat di MKB berapa itu ya? MKB 9 kalau nggak salah. Satu MKB 1. Bapak, itu kitab MKB itu dari itu nggak ada dalam Alkitab ini, coba dibuka, nggak ada di sini. Iya betul. Tapi apa pengakuan daripada kitab MKB ini? Itu kan kitab Katolik kan kalau nggak salah. Iya. Ya, maksud saya apa yang diterangkan kemudian di dalam kitab itu? Benar enggak bahwa kitab Torah yang ditemukan di masa setelah pembuangan orang-orang Yahudi itu dihancurkan? Benar enggak? Kitab MKB. Itu kayaknya kitab orang itu Katolik itu Deuterokanonika itu. Pak David Protestan ya? Iya, soal aku juga pernah belajar juga tentang Katolik. Ini memang ini kitab yang ditambahkan sebelum jangan bilang tambahin. Jangan bilang begitu. Karena Katolik itu lebih dulu daripada Protestan. Hati-hati. Informasi Bang dikit Bang, Protestan itu baru lahir tahun 1500 Masehi. Nah. Iya, Katolik kapan adanya? Jadi Protestan itu agama baru. Iya, gini loh Pak, ketika itu kan ada perdebatan antara Paus gitu ya, itu siapa namanya dia ya, Martin Luther kalau nggak salah ya. Martin Luther dan John Calvin John Calvin, dia itu kan memperdebatkan karena kembali back to Bible kan, maksudnya ada penambahan kitab di sana kan, karena ada memang nggak sesuai dengan kitab itu sendiri gitu, makanya di back to Bible kan itu sekarang. Memang dalam wujud pengimanan orang Katolik memang mereka mengakui kitab-kitab yang penambahan itu, tapi kalau dalam wujud iman Kristen sekarang, bahkan itu sebelum kalau kita itu sebelum Kristen atau Roma atau Katolik ini ada, sebelumnya sebenarnya udah ada, itu Kristen Ortodoks gitu Pak. Kalau nggak salah ya dalam pemahaman saya. Izin boleh ikut ngobrol Bang? Soal silakan. Nah masalahnya gini loh, Protestan sama Ortodok jumlah kitabnya beda loh, lebih banyak Ortodok, gimana dong? Saya punya Alkitabul Al-Muqaddas saya. Ortodok itu pakai kitab itu yang pakai bahasa Arab, yang awal mulanya pakai bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik ya, namanya Pesito. Itu jumlahnya lebih banyak PL-nya ketimbang yang ada di dalam Protestan. Jadi gimana mau sama? Makanya gini Pak David ya, kita fair-fairan aja ya. Lebih dulu mana orang Protestan sama orang Katolik punya kitab, saya mau tanya? Katolik lah. Nah, Katolik iya tentu Katolik itu nggak bisa kita. Jadi bukan tambahan Pak, karena kenapa? Orang Kristen itu kan rujukan PL-nya kan dari Septuaginta kan, yang LXX itu kan. Iya kan? Septuaginta. Bukan pakai Mesorah kan, bukan pakai teks Mesorah kan, bukan ya. Nah itu di dalam Septuaginta itu udah ada Deuterokanonikanya Pak David. Jadi kalau Pak David bilang ditambahkan, ini gimana cenah ceritanya? Kalau Protestan mengurangi Deuterokanonika bisa Pak, masuk logikanya Pak. Tapi kalau misalkan dibilang orang Katolik menambahkan sama orang Protestan, ini jadinya rancu Pak. Karena kenapa? Protestan agama baru yang lahir tahun 1500 Masehi. Atas dorongan siapa? Protesnya dari Martin Luther dengan John Calvin. Bahkan saya punya tesisnya Martin Luther itu ada 99. Iya, itu memang betul Pak. Iya, jadi Protestan itu sebenarnya ngambil punya Katolik lalu dibuang Deuterokanonikanya. Itulah kitabnya Protestan, Pak. Gitu loh. Jadi bukan Katolik yang nambahin, Protestan yang ngurangin, Pak. Sepakat ya sampai sini ya? Ya enggak.
Kalau nolak Ya, ya nggak ya. apa-apa sih. Nggak apa-apa. Iya, karena Septuaginta itu ada Deuterokanonikanya, Pak. Iya. Ya lanjut Bang Juma, saya cuma pengen mempertegas itu aja Bang, biar nggak rancu. Iya, baik deh, makasih. Jadi satu data ya, 1 MKB 1 nomor 56, kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Itu poin, kawan. Nah, makanya aku bilang tadi kita lepaskan kitab suci yang kita anggap suci, lalu kita berbicara mengenai pendekatan histori. Yesus datang kepada Bani Israel, datang kepada kaum yang tegar tengkuk, membawa Injil. Kalau Kristen mengatakan Injil kabar gembira, oke. Tidak mau mengakui bahwa Injil itu adalah sebuah salinan-salinan firman yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa atau Yesus, oke, nggak apa-apa. Nah sekarang, konsep yang diajarkan oleh Yesus tentu ada. Bagaimana kemudian orang Yahudi harus kemudian mengimani apa yang diajarkan, yang dibawa oleh Yesus. Nah, menurut pemahaman saudara, apakah kemudian ketika Yesus ditolak, maka ajarannya diterima? Gimana menurut sahabat saya? Yesusnya ditolak, tapi apakah ajarannya kemudian diterima? Kalau itu berpacu pada situ, apakah ajaran Yesusnya ditolak, sedangkan ajarannya diterima? Itu memang suatu nubuatan ya Pak ya, memang bahwa anak manusia itu memang harus menderita gitu, dicaci dan diselibkan gitu. Memang itu ada nubuatannya. Nah, kalau sip. Nah, kalau secara ajarannya, ya tentu banyak juga ajaran menerima ajaran Kristus itu sendiri. Makanya perkembangan Kristen itu ada sampai saat ini. Baik. Nah sekarang Anda mengatakan ajarannya ditolak, Yesus ditolak. Anda mengatakan bahwa ada nubuatan tentang penderitaan. Anda menerima informasi itu dari mana? Saya menerimanya karena ada memang nubuatannya dalam. Nah, itu yang saya tanya. Dari mana Anda mengetahui bahwa ada nubuatannya? Bahwa dia harus menderita mati di atas tiang salib. Dari mana Anda tahu itu? Ya karena ada kan di kitab perjanjian lama itu kan ada. Nah, sekarang yang pegang kitab perjanjian lama dalam bentuk original teks sampai hari ini ada enggak mereka mengimani bahwa itu adalah Yesus, bahwa cerita yang ditorehkan di dalam Yesaya 9 atau Yesaya 53, Yesaya 52 itu adalah Yesus? Ada, itu memang rujukannya ke sana. Nubuatannya. Enggak, saya tanya, kita jujur-jujuran sekarang. Kita lepaskan kitab suci kita. Ada enggak di dalam kitabnya mereka, orang-orang Yahudi ini mengatakan bahwa itu adalah cerita untuk masa yang akan datang dan tepatnya pada diri Yesus, atau itu adalah cerita yang mengisahkan tentang kejadian masa lalu yang menceritakan nenek moyang mereka? Itu menceritakan ke depannya, Pak. Dari mana Anda tahu? Anda bisa bahasa Ibrani? Saya memang nggak terlalu paham. Berarti, saya hargai. Berarti sahabatku mengetahui itu dari kitab-kitab terjemah yang Anda pegang hari ini, betul? Iya. Nah, sekarang kembali ke awal tadi. Apakah kemudian pengajaran Yesus itu diterima oleh orang-orang Yahudi? Pengajarannya diterima murid-muridnya dan orang yang betul-betul mau mengikut Kristus gitu. Lalu kemudian ketika pengajarannya diterima oleh murid-muridnya, menurut sahabat saya, murid-muridnya itu Kristen atau tidak? Itu kan penyembuhan Kristen itu kan pengikut Kristus. Di Antioquia sana, di seberang laut, seberang pulau dia. Nah sekarang yang murid-muridnya yang ada dikisahkan di dalam kitab Anda, konon ada beritanya di situ. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Nah sekarang dari mana? Kira-kira mana ayatnya? Matius 10 nomor 5 nomor 6. Matius 10 lagi bukanya nanti sobek. Matius 10 ayat nomor 5 nomor 6. Apa Bang kalau sobek buat bungkus kacang aja. Matius 10 5 6 tuh. 5 dan 6. Ini Yesus mengutus ke-12 rasul. Ini waktu pertama kali gitu sebelum Yesus disalibkan kan. Kedua murid itu Yesus yang ia berpesan, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain dan masuk ke kota orang Samaria.
Melainkan pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini untuk memberitakan pertama, Injil itu diberitakan pertama kepada orang Israel. Tapi kan kenyataannya gitu, kalau kita lihat secara berurutan gitu ya Pak, kan ditolak. Dan jelas di ayat terakhir itu perintah untuk memberitakan Injil itu, dan diperintahkan lagi, pergilah beritakanlah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Nah, ini yang saya maksud. Ini yang saya maksud. Apakah ajaran Yesus itu ditolak? Ya ditolak di dalam. Iya, memang ditolak ya kan? Ditolak. Oke, ditolak. Nah, sekarang pernah enggak Anda membaca bagaimana kemudian Yesus menubuatkan akan perilaku ahli kitab yang akan menjadikan sebuah agama di mana penganutnya 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab itu sendiri. Pernah enggak Anda membaca nubuatan itu? Nubuatan bagaimana? Maksudnya gimana? Ramalan Yesus terhadap orang-orang Israel yang menolak dia. Coba buka di dalam Matius 23 nomor 15. Ini sering saya sampaikan di beberapa pertemuan. Iya. Iya, ini memang kecamaannya. Jadi masalahnya di mana, Pak? Coba Anda bacakan pelan-pelan, saya ingin dengar. Dari ayat 1 ya? Ayat 15 dari Matius 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelang daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi pengurus agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat dari kamu sendiri. Oke. Sekarang coba kita telaah dan kita telusuri pesan Yesus menurut penyelidikan daripada orang yang kemudian disebut Matius ini. Benarkah ahli kitab, orang-orang Farisi yang mereka sebut sebagai orang munafik ini, ada di antara mereka yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membentuk sebuah pengajaran yang mana ajarannya itu dikhususkan kepada orang-orang di luar non-Yahudi, di mana golongan ini ya mengatasnamakan dirinya sebuah golongan sebagai pengikut Yahudi. Ada enggak agama yang dibentuk dari ahli kitab? Yang kemudian gagah berani mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Yesus, mempraktekkan sesuatu yang tidak pernah dipraktekkan oleh Yesus. Ada enggak golongan itu sekarang di hadapan kita? Di mana ajarannya berasal dari kelompok yang mereka sebut dirinya dengan sebagai sebutan keturunan Yakub, ahli kitab, dan mereka sekarang keluar-keluar, kami ini adalah Yahudi rohani, kami ini adalah pengikut daripada orang Yahudi, kami adalah ini dan itu. Ada nggak menurut Anda yang jujur-jujur aja? Agama, golongan yang ditobatkan oleh ahli kitab, yang kemudian dikatakan oleh Yesus, mereka 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Kenapa? Karena sejahat-jahatnya ahli kitab tidak pernah menggantikan Hasem menjadi manusia. Tapi golongan yang mereka buat, yang mereka rancang, yang mereka tobatkan menjadi orang neraka ini, jauh lebih hebat daripada ahli kitab. Menggantikan Hasem kedudukan. Ada nggak golongan itu menurut Anda? Mungkin Islam, atau Hindu, atau Buddha, atau Kejawen? Ini jujur ya, kalau kita jujur-jujuran. Nggak guru ngopi tuh kasih. Atau Tolotang? Tolotang amperita. Nah, ini kan tentang pernyataan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat ya Pak ya? Iya, karena ya, mereka. Betul. Jadi. Nah sekarang begini sahabatku, mohon maaf, apakah Anda yakin bahwa penulis kitab Anda itu adalah ahli kitab? Orang Yahudi? Itulah salah satu keunikan daripada Alkitab itu Pak. Iya unik memang, betul unik. Itu nggak dituliskan seorang ahli kitab, tapi ditulis dari beberapa bidang profesi gitu. Ada yang ahli Taurat, ada yang seorang dokter, ada yang seorang. Ada nggak orang non Yahudi yang menulis kitab Anda?
non Yahudi. Ya. Maksudnya bukan ahli kitab. Ahli kitab itu kan pastinya dia adalah keturunan Yakub, 12 suku itu. 12 suku itulah ahli kitab. Ada nggak di antara penulis kitab Bible Perjanjian Baru ini yang Anda katakan dia bukan ahli kitab, dia bukan orang Yahudi? Ada nggak? Yang bukan ahli kitab kan? Iya, yang bukan ahli kitab. Maksudnya yang bukan orang Yahudi. Ada nggak? Ada. Siapa? Kalau kita yang bukan penulisnya ya kan, penulisnya bukan ahli. Iya, penulis Lukas kan ditulis, Markus ditulis, Roma ditulis, Matius ditulis, Lukas ditulis, Yohanes ditulis. Nah, adakah penulis-penulis ini bukan ahli kitab atau semuanya ahli kitab? Saya kasih solusi untuk Anda pilih. Enggak. Kita tidak semuanya kan. Kalau contohnya nih penulis kitab Lukas. Oh, berarti dia bukan ahli kitab. Ya, bukan ahli kitab, beda profesi. Ya, berarti Anda mengakui bahwa pengajaran Yesus kepada Bani Israel ketika dia masih keliling-keliling di Yerusalem, betul Lukas itu bukan bagian daripada murid langsung. Betul? Ya, betul. Dia murid. Dia terima dari mana? Dia terima dari mana ajaran Lukas ini? Dia menyelidikinya itu, ini kan kita Matius, yang penulisnya itu ya itu kan Lukas itu seorang dokter, dia akan meneliti. Oke, berarti Anda tolong cabut kata-katanya tadi bahwa semua yang diilhami oleh Roh Kudus itu adalah firman Tuhan. Sekarang Lukas itu menuliskan berdasarkan pengilhaman atau penyelidikan? Ya tentu dengan cara dia diilhami dulu, dan dia kan enggak pribadi yang dia kan menyelidiki dulu sejarahnya melalui yang ada gitu kan. Dia diilhami atau dia melakukan penyelidikan? Penyelidikan. Iya, diilhami, salah satunya dia diilhami dulu. Ketika dia itu yang berbicara Oke, Anda mengatakan dia diilhami. Itu yang berbicara iman atau data? Iman. Datanya nggak ada. Ya, dia Ingat tadi sahabatku, ingat Lukas 23 nomor 15, dia membuat masuk ke dalam ajaran agamanya menjadi orang neraka 2 kali lebih jahat daripada ahli Torah. Jangan sampai malam ini Anda membuktikan bahwa Anda lah yang dimaksud dengan Anda mengada-ngada sesuatu yang tidak benar. No, saya tetap Nah, sekarang saya tanya, itu data atau ada dalilnya? Anda mengatakan Lukas menerima dari ilham lalu menyelidikan. Ada datanya atau hanya mengada-ngada? Kalau kalau Bapak berbicara gitu, bisa jadi gini saya bilang sama orang-orang yang percaya Taurat yang itu betul-betul diilhami oleh Tuhan, atau mereka itu menuliskan secara pengetahuan mereka. Bisa aja seperti gitu. Tetapi gini loh Pak. Begini sahabat. Ya, silakan. Gini. Saya percaya gini, semua yang ada saat ini, bahkan yang ada yang saya pegang saat ini, Alkitab ini, itu betul-betul karena penyertaan Tuhan mengilhaminya. Terbukti dari apa? Ketika pada zaman-zaman di mana banyak Alkitab yang dimusnahkan pada zaman-zaman tersebut, kan ditemukan lagi yang menggambarkan bahwa salinan-salinan itu, walaupun itu salinan-salinan yang disembunyikan, tapi di Qumran itu kan ditemukan salinan yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang secara apa gitu, yang secara mencolok gitu, tapi menyamakan gitu. Itu dari apa? Dan sekarang kita yang terjadi saat ini itu betul-betul udah diperhitungkan, betul-betul ketika aku bilangnya betul-betul diilhami Tuhan. Buktinya terbukti dengan satu, ketika kitab ini udah dikanonisasi dan dicoba untuk dimusnahkan. Nggak tahu, saya kurang tahu namanya siapa, tapi pernah di Yunani atau Athena itu yang menyuruh 77 atau 70 untuk tetap menafsir ini dengan atau menulis ulang ini kitab ini, tapi semua hasilnya sama gitu. Menurut Bapak itu tidak ada campur tangan Tuhan atau itu hanya kebetulan saja?
Jadi begini sahabatku, saya kalau menulis sebuah puisi, tidaklah mungkin saya mampu menulis tanpa ada penyertaan Tuhan. Nah, betul. Nah, apakah kemudian puisi yang saya tuliskan itu boleh saya katakan itu adalah wahyu, firman Allah? Oh, karena ada tolak ukur yang berpacu patokannya di sana. Kenapa ini? Nah, oke. Oke, karena itulah saya minta kepada sahabat saya tadi, bagaimana kemudian penulisan Lukas Anda katakan itu ilham, sementara dia melakukan penyelidikan. Gini loh Pak, semua orang Tuhan itu bekerja dengan cara yang luar biasa gitu. Manusia itu diberikan pikiran, begini, manusia itu diberi pikiran bukan menjadi digoblokkan gitu dengan cara seperti dibuat seperti robot gitu, ditulis gitu. Tapi manusia itu diberi kesempatan untuk meneliti apakah betul-betul ini pernyataan Allah. Kenapa? Nah, coba gimana ceritanya Anda meneliti seperti apa meneliti Lukas ini? Sementara Yesus menerangkan dia 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Kok jadi Bapak bilang jahat Yesusnya dari 2 kali lebih jahat? Itu kecaman kepada orang Farisi. Karena apa? Mereka sudah melihat udah nyata gitu ya. Nyata di Tuhan itu menyatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran gitu. Tapi karena karena orang Farisi ini betul-betul memang orang Farisi ini seperti orang-orang yang tahu kitab gitu, tapi mereka gaya hidupnya nggak sesuai dengan apa yang mereka makanya dikecam gitu. Ya itulah Yesus gitu, iya jujur gitu, dia jujur berkata demikian gitu. Ketika apakah Tuhan Yesus itu menolak ajaran orang Yahudi? Enggak gitu, malah kan kita, aku tidak meniadakan satu titik iota pun daripada hukum Taurat, tapi aku menggenapinya gitu kan. Itu perkataan Yesus gitu. Emang itu perkataan siapa gitu? Itu Yesus sendiri yang mengatakan seperti demikian, dengan demikian gitu. Yesus mengecam orang Farisi karena apa? Karena mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Mereka mengajarkan hukum Taurat kepada orang-orang, tapi mereka sendiri melakukan kejahatan yang bejat. Makanya seringkali Yesus itu mengumpamakan perumpamaan itu paling banyak itu kepada orang Farisi. Orang Farisi yang paling banyak dikecam Tuhan Yesus. Karena apa? Mereka nggak sesuai dengan kehidupannya gitu. Bahkan Tuhan Yesus berkata gini, ketika contohnya di perumpamaan tentang orang Farisi yang berdoa dan pemungut cukai yang berdoa, Tuhan Yesus memilih yang mana? Yang dibenarkan itu pemungut cukai, bukan orang Farisi. Karena apa? Mereka tidak sesuai. Mereka hanya contohnya nih, mereka melakukan beribadah, berdoa di pinggir-pinggir jalan agar apa? Mereka dilihat. Sedangkan Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa pengajaran yang benar itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itu pernyataan Tuhan Yesus. Kalaupun contohnya Bapak ini mengubah dengan cara mengubah cara berpengetahuan Bapak tentang penyelidikan Bapak tentang Alkitab, saya salut akan itu. Dan saya juga jujur saya akan belajar tentang kebenaran firman itu sampai ke akar aslinya. Saya juga seorang belajar juga, seorang S1 juga, seorang mahasiswa teologi juga di bidangnya. Saya masih semester 4 dan saya juga meneliti sampai dengan pembacaan kitab, cara baca kitab Ibraninya, sejarahnya dan bagaimana. Saya juga bisa baca dengan cara Yunani gitu. Bukannya saya nggak bisa Pak, tapi memang saya jujur harus akui dalam pembacaan atau pengertian dalam kitab Ibrani saya belum bisa. Nah untuk itu saya belajar. Kalaupun bapak-bapak yang tadi saya akan menyerang gitu, menyerang dengan cara pemahaman yang Bapak, itu nggak akan bisa menggiring saya pada opini yang bukan. Di awal saya mengatakan kita lepaskan kitab untuk menelaah kemudian titik kebenaran daripada apa yang betul, kita harus lepaskan kitab ini kalau kita mau bertolak. Oke. Begini. Saya minta kepada saudara tunjukkan sebuah agama yang dibuat kemudian oleh ahli kitab. Ada enggak? Agama yang dibuat oleh ahli kitab. Saya tidak terlalu menyelidiki sampai ke sana, Pak. Saya kurang tahu apakah ada suatu kitab suci yang diterbitkan melalui karena dia ahli Taurat.
Saya nggak tahu sampai di sana. Tapi yang saya tahu Kalau yang di Antioquia, yang mengajar di Antioquia itu ahli kitab atau bukan? Yang di Antioquia, ya betul, dia ahli kitab. Nah, ada nggak agama ajaran yang dibentuk kemudian di sana? Kayak ortodoks yang kalau nggak salah. Ortodoks atau apa itu? Pengikut-pengikutnya disebut ortodoks. Kayak kalau nggak salah ya, saya juga kurang paham sampai sana, Pak, sejarahnya. Oh. Jadi yang disebut Kristen pertama kali itu yang di mana? Di Yerusalem kah? Antioquia? Di Yudea kah? Atau di Nazaret kah? Atau yang di Antioquia? Di Yogyakarta. Antioquia. Ya. Antioquia. Ya udah kalau gitu saya serahkan ke Bang Handi. Silakan Bang Handi. Lanjut dulu lah di Yogyakarta, mau besok ke sana. Gini aja Pak ya. Sampai kapanpun memang kalau mencari kebenaran tentang ketuhanan Yesus itu, sampai kapanpun memang tidak akan ketemu. Bukan tidak ketemu, dan saya imani pun itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Tidak akan ketemu kecuali akal ditanggalkan untuk kemudian iman yang dibesarkan. No. Gini, harus seperti apakah Tuhan itu menyatakan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat? Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Harus seperti apa? Dia harus berterus. Intinya seperti gini. Saya hanya perlu mengatakan, untuk mengetahui kebenaran yang pasti tentang keagamaan yang ada sekarang ini, tentang keimanan yang kita pelajari saat ini, itu tidak dibuktikan dengan keberadaan kita di bumi. Nanti di hari penghakiman, antara Bapak dan saya, itu mempertanggungjawabkan iman masing-masing. Tapi saya hanya memberikan satu pandangan. Di dunia ini pasti ada satu esensi yang paling benar, yaitu tentang ketuhanan itu sendiri. Entah itu Tuhan yang Bapak yang pahami atau saya sendiri gitu. Nah, di situ nanti kita dapat lihat siapa yang betul-betul menjadi Tuhan dan Juru Selamat, yang menjadi penolong bagi manusia. Saya kira sampai di situ ya Pak ya. Saya juga mau ada cara lain juga ya Pak ya. Oke, baik, makasih Saudara David. Oke. Tar dulu, Pit. Tar dulu. Kenapa Pak? Kamu belum kasih nomor ke saya. Oh, kasih nomor. Taruh di chat. Itu ada di apa itu, di grup itu Pak. Nanti saya lupa saya tadi banyak banget orang di sana. Diketik aja di chat. Ketik dulu di chat. Bang Juma sambil mengetik chat, tadi tolong disimpulkan secara keseluruhan tadi Bang Juma. Baik, terima kasih ya sahabatku David. Saya menghargai Anda sebagai seorang yang sedang belajar gitu ya. Silakan teruskan belajar, yang pada intinya kemudian seorang mahasiswa, apapun fakultasnya, apapun jurusannya, tentu kita digiring untuk berbicara dan berpikir, menelaah secara ilmiah data apapun itu. Nah, ketika kita berbicara mengenai sesuatu yang masa lampau, maka kebenaran masa lampau itu harus kita telaah dengan pembuktian akal dan wahyu. Bagaimana kemudian Al-Quran misalnya, bagaimana kemudian Al-Quran itu dikatakan sebagai wahyu? Karena dia bertolak tumbuh dari sosok manusia bernama Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu kemudian tidak dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan, tapi seketika datang dari langit, lalu kemudian disampaikan kepada para sahabatnya, sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan, dan itu menjadi tradisi turun-temurun sampai hari ini. Lalu kemudian ketika Al-Quran itu dibukukan, Al-Quran itu menceritakan tentang dirinya. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Lalu kemudian manusia yang menjadi tonggak penerima wahyu ini juga mengatakan tentang Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Antara penerima wahyu dan penyampai wahyu bercerita tentang kitab itu. Nah, kemudian penyampai firman satu orang manusia bernama baginda Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada pelanjut-pelanjutnya.
ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW membacakan dengan mulutnya sendiri kepada para sahabatnya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Maka siapapun sahabatnya membacakan itu, menuliskan itu, menghafalkan itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sampai kepada generasi berikutnya bunyinya tetap sama. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sampai seterusnya sampai hari ini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sehingga kemudahan bagi para intelektual cendekiawan untuk menelaah dalil-dalil ini apakah firman Tuhan atau karangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda sebagai seorang mahasiswa kristologi ya harusnya memahami dan mempraktekkan data itu. Contoh misalnya, seperti apa yang tertuang di dalam kisah para rasul yang saya utarakan tadi. Yesus yang engkau salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah. Oleh Allah dibuat menjadi Tuhan menjadi Tuhan dan Kristus oleh Allah. Intinya seperti itu. Saya kalau menjadi Anda, saya akan meneliti ini. Benarkah ini ucapan dari Yesus sampai kepada penulis kisah para rasul? Kalau penulis kisah para rasul itu adalah Lukas seorang diri, ada ndak dalil yang sama yang dituliskan, yang disampaikan, yang ditorehkan oleh murid 11 orang selain daripada Yudas? Kalau tidak ada, Yesus tidak pernah mengucapkan, lalu apa dasar pijakannya mengatakan itu adalah firman Tuhan? Sementara wakil Tuhan di atas muka bumi ini, bahkan Tuhan itu sendiri, menurut konsep imannya Kristen adalah Sang Yesus, anak Maria. Maka poin terpenting yang lebih tahu tentang Yesus, siapapun dia, entah sahabatnya, entah dia muridnya, atau apapun bahasanya, orang yang lebih tahu tentang Yesus adalah ibu kandungnya sendiri. Siapa Yesus menurut ibu kandungnya sendiri? Lalu siapa yang lebih tahu Yesus tentang Yesus? Selain daripada ibunya. Yesus itu sendiri. Apa pernyataan Yesus tentang dirinya? Itu terpenting. Jadi ketika dikatakan Tuhan menjadikan Yesus, Allah membuat Yesus menjadi Tuhan, sebagai seorang mahasiswa, Anda harusnya kritis di situ. Siapa yang mengatakan ini kepada Lukas? Oh, saksi-saksi yang 70. Siapa namanya? Si Fulan. Fulan ini bertemu dengan siapa? Bertemu dengan si B. B ini bertemu dengan siapa? Bertemu dengan si A. A ini kapan bertemunya dengan Yesus? Oh, bertemunya ketika dia kemudian di Galilea menyembuhkan orang yang buta. Siapa saksi-saksinya melihat Yesus bertemu dengan si A? Barulah kemudian poin-poin kebenarannya. Ini adalah wahyu. Tapi kalau hanya berdasar dalam catatan Petrus, segala tulisan yang diilhami oleh Roh Kudus itu adalah firman dari Tuhan. Ya, kalau kayak begitu saya juga menulis itu berkat firman misalnya, berarti bisa dong dikatakan tulisan saya adalah firman Tuhan. Saya kira begitu, sahabat saya. Dan yang terpenting kemudian adalah ketika Anda tidak mampu menemukan bahwa Yesus itu bahwa Tuhan itu adalah manusia, saya bisa memperlihatkan di dalam kitab yang Anda imani, meskipun itu kitab dari agama lain, Yesaya 26 nomor 4 misalnya, Allah adalah gunung batu, atau Allah adalah api yang menghanguskan, atau Allah adalah roh. Sangat disayangkan di dalam kitab yang lebih jauh, lebih dulu diwahyukan ini menurut pemahaman Islam maupun Kristen, di mana ada Torah, ada Mazmur, ada Zabur kepada nabi-nabi terdahulu, itu tidak pernah menceritakan Tuhan Allah adalah manusia, atau Hasem adalah manusia, atau Yotefafe adalah manusia. Yang ada adalah Hasem adalah gunung batu, Hasem adalah api yang menghanguskan, Hasem adalah roh. Dari mana konsep Tuhan menjadi manusia? Inilah yang dikatakan oleh Yesus, waspadalah, celakalah kamu wahai ahli kitab, wahai orang Farisi. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membentuk sebuah agama, dan penganut agama itu 2 kali lebih jahat daripada kalian. Nubuatan itu digenapi oleh sebuah agama yang di tengah-tengah kita besar, dan itu tidak bisa kita pungkiri, bukan Islam. Saya kira demikian, Bang Handi dan teman-teman sekalian. Kepada saudara saya David, adik saya,
Ya, kemungkinan juga Anda itu seumuran dengan adik saya lah intinya ya. Ya, mari kita belajar sama-sama. Anda jangan puas dengan dialog kita pada malam hari ini, dialog dengan teman-teman yang lain. Ya, kami juga tentu ingin belajar dari Anda yang belajar secara resmi ya dalam ilmu kristolog. Silakan sering-sering ke sini, kita berbagi. Hari ini kita mengkaji tentang Bible Anda, bisa jadi besok kita belajar sama-sama tentang Al-Quran. Saya kira begitu. Bang Handi, makasih. Teman-teman, makasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih kesempatan dulu ke More Reski. Silakan More, ya tentang Yesaya. More masih ada? Oh, beliau mungkin menjauh. Baik, terima kasih ya untuk Bro David telah berdiskusi di sini. Kami menunggu Anda kembali. Boleh Anda bertanya sepuasnya. Di sini saling memberi dan saling mengisi. Tidak ada paksaan dalam apapun di sini. Kondusif, semoga berkesan yang pertama kali masuk JCC. Baik, kita tutup dulu. Semoga bermanfaat buat kita semua, buat sahabat semua yang ada di live chat. Terima kasih dari Yayasan Jujahidin Cakrawala Cemerlang Rung Utama mengucapkan terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu ke Siron anak masih mahasiswa. Iya, bagus. Kritis Masih kurang biasanya. apa? Masih kurang apa?